Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu yang biasanya ngajar sosiologi, khususnya di kelas 11. Nah, di pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas mengenai konflik sosial yang ada di masyarakat ya. Dan untuk selanjutnya, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kekerasan. Sebagaimana telah kita ketahui, sebuah konflik itu selalu disertai dengan luapan-luapan perasaan, tidak suka, benci, dan amarah. Dari luapan perasaan tersebut, timbul keinginan untuk menghancurkan lawan atau pihak lain. Apabila keinginan tersebut itu diwujudkan dalam tindakan menghancurkan lawan, maka pada saat itulah terjadilah kekerasan. Jadi, apa sih definisi dari kekerasan itu sendiri? Mari kita simak. Di sini kekerasan berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vis dan latus. Vis yang berarti kekuatan, kekebalan, dan kedahsyatan, sementara latus itu berarti membawa. Jadi dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau bahkan menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Jadi kekerasan itu bisa menyebabkan cedera dan hilangnya nyawa seseorang, bisa menyebabkan kematian ya. Selanjutnya mengenai bentuk kekerasan. Jadi di sini kekerasan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Apa sih kekerasan langsung itu? Kekerasan langsung di sini merupakan tindakan melukai orang lain dengan sengaja, seperti membunuh, memukul, dan penyiksaan. Jadi kekerasan langsung ini merupakan kekerasan yang dampaknya itu bisa kita rasakan. Sementara kekerasan tidak langsung, ini merupakan kekerasan yang menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, memfitnah, dan meneror orang lain. Jadi kekerasan tidak langsung ini dilakukan tuh secara tidak langsung. Dan biasanya itu melalui perantara, bukan dari orang per orang langsung ya. Jadi ada perantaranya. Untuk selanjutnya, nah di sini juga kekerasan berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan struktural. Kekerasan fisik di sini merupakan kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh kita. Jadi wujud dari kekerasan fisik ini dapat berupa penglihatan, penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada hilangnya nyawa seseorang. Seperti apa sih contohnya? Contohnya itu adalah seperti penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Jadi kekerasan fisik ini kekerasan yang langsung dilakukan pada orang lain. Nah, yang kedua kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis ini sasarannya pada jiwa, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Misalnya kebohongan, ancaman, dan tekanan. Jika seseorang mengalami tekanan sangat berat, itu biasanya dampaknya pada psikologisnya atau jiwanya gitu ya. Kemudian ada kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi kekerasan struktural ini yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta pada wewenang untuk mengambil keputusan. Nah, dengan adanya situasi ini dapat mempengaruhi fisik dan jiwa seseorang. Jadi dampaknya itu pada fisik dan jiwa seseorang. Biasanya yang bertanggung jawab dalam mengatur kekerasan struktural ini adalah negara. Kira-kira apa sih contoh dari kekerasan struktural itu? Contohnya adalah terjangkitnya penyakit kulit di suatu daerah akibat limbah pabrik di sekitarnya. Jadi secara umum korban kekerasan struktural itu tidak menyadarinya karena sistem yang menjadikan mereka terbiasa dengan keadaan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian
bagaimana sih upaya untuk mencegah tindak kekerasan itu, agar kekerasan itu tidak terjadi. Yang pertama kita bisa melakukan kampanye kekerasan. Di situ yang kemudian ada mengajak masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar, seperti itu ya. Kemudian ada penegakan hukum secara adil dan bersih. Jadi nggak ada yang korupsi, yang nakal, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada menciptakan pemerintah yang baik, yang jujur, seperti itu ya. Nah, pembahasan kali ini cukup di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.